Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Hidup 2.0, tempat di mana kita menikmati hidup versi terbaik kita. Mungkin sebagian kita sudah pensiun atau sebagian lagi menunggu masa-masa pensiun. Hari ini kita akan membahas tentang mindset baru, yaitu cara berpikir yang kita butuhkan sehingga masa pensiun kita bukan menjadi masa penuh dengan kegalauan, tetapi justru masa kebangkitan. Yang pertama, pensiun itu bukan akhir, tetapi awal. Selama bertahun-tahun, kita terbiasa bangun pagi, berangkat kerja, ada target, ketemu rekan kerja, dan rutinitas seputar pekerjaan. Maka ketika kita pensiun, semua itu terputus. Itu sebabnya orang bisa menjadi merasa hampa karena seperti kehilangan identitas. Tapi inilah saatnya kita tanamkan mindset baru. Pensiun bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal dari hidup yang penuh makna. Hidup yang kita tentukan sendiri ritmenya. Bayangkan, selama ini kita hidup dalam struktur yang ditentukan oleh pekerjaan kita. Dan sekarang kita diberikan kebebasan penuh. Kita bukan kehilangan waktu, tapi justru mendapatkan waktu yang utuh. Yang kedua adalah dari bekerja untuk hidup menjadi hidup dengan tujuan. Saat bekerja, sebagian besar energi kita habis untuk tanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Tanggung jawab terhadap perusahaan, pada atasan, pada deadline, pada target. Tapi setelah pensiun kita bisa bertanya, apa sih yang selama ini tertunda dalam hidup kita? Apa yang pernah kita ingin lakukan? Mungkin kita ingin belajar sesuatu, belajar melukis, atau belajar programming misalkan, atau mungkin kita pengen naik haji lagi. Maka mindset baru ini mengajak kita untuk beralih dari bekerja untuk bertahan ke hidup demi bertumbuh dan memberi manfaat, memberi makna. Yang ketiga adalah produktif tanpa tekanan. Banyak orang yang takut pensiun karena merasa dia tidak akan produktif lagi. Tapi tunggu dulu. Produktivitas itu bukan hanya milik orang yang bekerja atau orang-orang muda. Bukan soal bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5, tetapi soal memberi manfaat walau hanya dengan 1 jam waktu dalam sehari. Mungkin kita bisa membantu tetangga kita, anak-anak tetangga kita untuk belajar ngaji misalkan, atau membuka warung kecil di depan rumah, atau membuat konten YouTube seperti ini, atau mungkin menjadi mentor untuk anak-anak yang membutuhkan bimbingan hidup. Mindsetnya adalah aku tetap bisa produktif walau tanpa tekanan. Yang keempat adalah dari gengsi kepada kesadaran diri. Satu hal yang sulit untuk ditinggalkan setelah pensiun adalah gengsi dan status. Karena dulu mungkin kita dipanggil Pak Manajer, Pak Direktur, Bu Kepala, punya banyak bawahan, dan sekarang nggak lagi setelah pensiun. Tapi sebenarnya ini adalah momen untuk kita kembali pada jati diri kita. Kita bukan jabatan kita. Kita bukan penghasilan kita. Kita adalah pribadi utuh dengan pengalaman luar biasa yang siap untuk berbagi. Mindset ini mengajarkan kita untuk tidak melekat pada gelar, tetapi kepada nilai diri. Yang kelima adalah belajar untuk menerima dan menikmati waktu. Selama bertahun-tahun, selama kita bekerja, kita hidup terburu-buru. Waktu adalah seperti musuh. Kalender kita selalu penuh. Tapi kini kita belajar menerima waktu sebagai teman. Kita bisa memperlambat hidup dan menemukan keindahan dari hal-hal kecil.
Kita lebih bisa menikmati sarapan, lebih pelan, tenang. Kita bisa mendengarkan mungkin suara burung pagi-pagi. Bisa membaca buku dulu, yang dulu mungkin cuma dilirik. Atau bisa mungkin sholatnya jadi lebih khusyuk. Bisa juga kita secangkir kopi tanpa diburu oleh deadline misalkan. Jadi mindsetnya adalah aku tidak harus cepat, aku hanya perlu hadir. Bagian keenam, hidup tidak harus hebat, tetapi harus penuh. Di era digital, kita sering dibanding-bandingkan. Ada pensiun yang sukses membuka bisnis, ada yang jadi selebgram, ada yang bisa keliling dunia. Tapi perlu diingat bahwa kita tidak harus jadi luar biasa untuk bisa merasa bahagia. Cukup punya rasa syukur, cukup tahu apa yang penting, dan cukup sadar bahwa hidup yang sederhana, penuh makna dan kehangatan itu sudah sangat luar biasa. Ubah cara pandangmu, ubah energimu, buka lembaran baru dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Karena di balik pintu pensiun ada dunia yang bisa kamu bangun sendiri dengan cinta, dengan kebebasan dan penuh makna. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan bagikan kepada saudara, kepada teman, atau mungkin kepada orang tua yang sudah pensiun atau sedang menghadapi pensiun. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Hidup 2.0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.